warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas bisa pimpin berdoa terlebih dahulu. Tangan di atas meja. Tangan di atas meja. Hadap ke depan. Punggung tegak. Pasang telinga. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sekarang akan Ibu lakukan presensi terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil, kalian jawab hadir Bu, seperti itu ya. Oke, Aisyah Bilqis, Aulia Cahya, Ayudhya Gendari, Balkis Kansa, Hadir Bu. Desi Novita, Fadlika Abdi, Hafiza Al-Kaisa, Hafiza Haira, Ibu Sri Arjuna, Keisha Jaya, Marsha Jasmine, Muhammad Johari, Nabila Alin, Nadira Tafana, Nagata. Sudah berangkat, kenapa kalau tidak berangkat? Sakit. Oke, kita doakan bersama-sama semoga teman kalian cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Noviana, Nurul Aisyatun, Ratna Valentina, Miskiana Fatimah, Salva Aulia, Salma Aulia, Salsabila Nafiah, Salwa Aulia, Talita, Violeta, Yusrina, Yusuf, Yakira. Oke, berarti satunya sudah berangkat. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Kemarin kalian belajar IPA sudah sampai mana? Iya. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian ingat mengenai gaya? Gaya? Itu salah satu bagian dari gaya. Kalau gaya sendiri, definisinya apa? Gaya adalah gaya adalah sebuah tarikan atau dorong pada satu benda. Tapi ada definisi gaya yang lebih lengkap. Apa coba? Kalian masih mengingatnya? Jadi gaya itu adalah interaksi yang menyebabkan sebuah benda itu mengalami perubahan arah, perubahan berat, dan perubahan bentuk. Contoh perubahan arah, Ibu mendorong meja, berubah arahnya tidak? Nah, jadi ini adalah gaya berubah
berupa dorongan. Kalau membuka laci itu berarti berupa dorongan atau tarikan? Tarikan. Membuka kulkas, pintu kulkas, tarikan. Membuka pintu, tarikan. Kemudian mengayuh sepeda, berarti dorongan. Oke. Sekarang contoh-contoh dari gaya. Bentuk-bentuk dari gaya apa saja? Gaya apa saja? Juga ada gaya apa saja yang kalian ketahui? Gaya adalah interaksi yang menyebabkan benda mengalami perubahan apa saja dan bentuk, arah dan tempat dan gerak. Contoh gaya bisa mengubah bentuk. Contohnya ada yang tahu? Gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, ketika kalian tahu plastisin, misalnya kalian bentuk-bentuk kan macam-macam. Nah, itu berarti contoh dari gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi ketika kalian tekan itu bentuknya kan berubah sesuai keinginan kalian. Nah, itu namanya gaya. Tangan kalian meremas plastisin itu adalah bentuk dari gaya. Nah, kemudian gaya kemudian gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya ketika kalian melihat permainan sepak bola, itu kan bolanya ditendang oleh pemain sepak bola. Berarti arahnya berubah nggak? Berubah sesuai giringan dari pemain. Nah, kemudian mengubah gerak benda. Jadi gaya itu bisa merubah benda yang semula diam menjadi bergerak, atau bisa merubah benda yang semula bergerak menjadi diam. Contohnya gaya dapat menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi diam. Contohnya apa kira-kira? Contohnya bola ketika apa? Berarti bola ditendang itu berarti dia menjadi gerak atau gerak menjadi diam? Dia menjadi gerak. Nah, ketika berarti kalau contoh yang dari bergerak menjadi diam, contohnya ketika apa? Main bola. Ya, ketika mengerem sepeda. Nah, itu contoh dari gaya dapat mengubah gerak. Jadi yang semula benda bergerak menjadi diam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gaya gravitasi. Apa yang kalian ketahui mengenai gaya gravitasi? Gaya gravitasi apa? Benda bisa jatuh karena adanya gaya gravitasi. Pernah kalian melihat sebuah buah jatuh dari pohonnya? Kenapa kok buah itu jatuh dari pohonnya? Gaya gravitasi. Berarti gaya gravitasi arahnya selalu ke bawah. Semakin dekat dengan bumi, berarti gaya gravitasinya semakin ke
ilustrasi dan contoh-contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menonton video pembelajaran terlebih dahulu di laptop masing-masing. Masing-masing kelompok bisa menonton video pembelajaran mengenai gaya gravitasi. Sudah selesai nonton videonya? Sudah semua. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada apa? Video tadi membahas mengenai apa? Terus contohnya tadi apa saja yang kalian simak dari video? Gravitasi bumi adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Contohnya tadi ada apa? Buah jatuh dari pohon. Terus ada apa? Ada astronot. Dia ada berapa? Mengapa astronot bisa melayang? Karena tidak ada gravitasi. Sekarang coba kalian lihat ke depan. Di sini ada gambar pohon apa ini? Buahnya jatuh. Buah apel. Buah jatuh dari pohon. Buah jatuh dari pohon karena adanya tadi gaya gravitasi. Nah, kemudian kita bisa berlari. Kalian bisa berdiri, bisa berlari. Tidak melayang itu berarti karena adanya gaya gravitasi. Nah, kemudian air terjun. Air terjun memanfaatkan gaya gravitasi tidak? Iya atau tidak? Iya, karena dia airnya mengalir dari atas menuju ke bawah. Nah, aliran air tadi itu adalah salah satu manfaat dari gaya gravitasi. Nah, kemudian pesawatnya kenapa ini? Pesawat mendarat. Nah, pesawat bisa mendarat dengan aman di bandara karena adanya gaya gravitasi. Nah, kemudian ini ada apa? Ada benda yang dilempar ke ada orang di pantai. Ini ada batu yang dilempar ke atas. Setelah batu dilempar ke atas, kira-kira jatuh lagi tidak? Jatuh ke kanan. Nah, jatuh itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, oke. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Kan benda menuju pusat bumi. Tarikan benda menuju pusat bumi. Nah, sekarang coba kalian amati percobaan berikut. Di sini ibu punya satu lembar kertas. Nah, yang satunya lagi diremas membentuk bola. Kira-kira kalau keduanya ini dijatuhkan secara bersamaan, lebih cepat jatuh yang mana? Coba kita buktikan sama-sama ya. Pilihnya bersama. Nah, coba kita jatuhkan. Jatuh cepat yang mana? Bulan. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Yang di rumah ini luas penampangnya, ini luasnya ini dia kan lebih lebar. Jadi butuh waktu lebih lama untuk jatuh sampai ke
jadi dia ini juga ada udaranya, cuma karena ini lebih luas penampangnya, jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan yang ini lebih cepat karena dia luasnya lebih kecil. Nah ini kan lebar, ini kecil. Nah berarti faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Faktor-faktor yang gaya gravitasi. Yang pertama tadi, gaya gravitasi dipengaruhi oleh bentuknya beda apa? Sama tadi? Beda. Jadi faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi nomor satu adalah bentuk benda. Kemudian yang kedua, berat kira-kira mempengaruhi tidak? Iya atau tidak? Berat. Berat iya atau tidak? Ayo. Dan tidak mempengaruhi gravitasi, mempengaruhi gaya gravitasi. Gaya gravitasi mempengaruhi oleh berat benda tidak? Dipengaruhi oleh berat benda. Semakin berat benda berarti gaya gravitasinya itu semakin besar. Nah kemudian percobaan yang ketiga, sama-sama dilemas, tapi ini dari ketinggian yang berbeda. Kira-kira lebih cepat jatuh yang kanan atau sebelah kiri? Kanan atau kiri? Kita buktikan bersama-sama. Jatuh mana? Cepat mana? Kanan. Berarti dipengaruhi oleh apa ini tadi? Dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Tadi faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi nomor 3 adalah jarak benda atau ketinggian. Semakin dekat dengan ini bumi berarti gaya gravitasinya semakin besar. Sampai di sini sudah paham mengenai gaya gravitasi? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah, oke. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi kelompok untuk belajarkan elementary. Masuk kelompok 1. Nanti tulis nama kelompok dan kelasnya.
tapi ini menurun, ini besar. Bu, ini gimana, Bu? Bu, ya, sebentar. Bu, ini masaknya gimana, Bu? Jawabnya satu kota satu huruf ya, berarti itu ya di teka-teki. Lagi Bu, ya itu kan ada yang mudah, ada yang kedua. Coba dilihat. Yang pasti yang bisa. Yang datar ini. Nah, bentuk. Dari sini. Ininya nggak usah. Saya yakin. Gua tahu dong. Mana di mana? Mana? Ada. Kita yakin. Yakin ya. Oh ya, tadi ibu juga tadi. Sudah selesai semua. Berapa nomor? Selesai. Ibu Oke, sekarang salah satu kelompok maju ke depan presentasi. Gimana? Iya. Ayo, maju satu kelompok. Maju jauh dari kelompok mana? Ya, ayo, siapa? Maju berempat. Ayo, berempat. Halo. Oke, sekarang ada teman kalian yang mau presentasi, bisa diperhatikan ya. Ayo. Nih, sampai keluar ya. Oke, sekarang coba dibacakan soal nomor 1. Jawabannya gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bawah, jawabannya gravitasi. Nomor 1 benar atau salah? Benar. Ya, soal nomor 2. Nomor 2, arah gaya gravitasi selalu menuju ke bawah, benar? Benar. Yang nomor 3.
semakin besar. Oke, sekarang nomor 4 yang mendatar. Terakhir. Yuk, dibaca dulu soalnya. Oke, nomor 4. Jawabannya dipengaruhi oleh satu benda, benar? Kita kasih apa untuk kelompok? Nah, sekarang agar kalian lebih semangat dalam mengenai materi dari gravitasi, saya boleh mengerjakan soal evaluasi. Sebelum kalian mengerjakan soal evaluasi, kita akan bermain games terlebih dahulu. Apa tuh? Kita akan main games di laptop. Bisa kalian pencet start. Bisa kalian mulai belajar. Masing-masing anak sudah dapat semua soal.
kita tidak ada yang ditanyakan hari ini, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Yuk, kelas bisa memimpin doa. Doa penutup. Tangan di atas meja. Pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.